Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah di halaman 272. Al-Babu Atsani Al-Wasiyatu wa fihi mas'alatani. Pembahasan tentang wasiat. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Ta'rifuha, pengertian dari wasiat. Al-wasiyatu lughatan, secara bahasa wasiat adalah ma'naha al-ahdu ilal ghairi, yaitu pesan yang disampaikan kepada orang lain. Awil amri atau awil amru atau perintah, ya, yang disampaikan kepada orang lain. Wa syar'an, secara istilah syar'i, hibatul insani ghairuhu ainan au dainan au manfaatan ala an yamlikal muwassa lahu al-hibbata ba'da mautil muwassi, yaitu pemberian kepada orang lain bisa berupa barang, hutang, manfaat, yang mana orang yang diberikan wasiat tersebut memiliki barang tersebut, ya, setelah kematian orang yang memberikan wasiat, ya. Jadi barang, hutang atau manfaat itu bisa dimiliki oleh orang yang telah diberikan wasiat setelah kematian dari orang yang memberi wasiat. Wa qad tasmulul wasiyatu ma huwa a'ammu min dzalika fatakunu bi ma'na al-amru bi tasarrufi ba'dal mauti kama arrafaha ba'duhum bidzalika. Terkadang wasiat itu lebih umum dari yang sudah disebutkan tadi. Bisa bermakna perintah yang akan dilakukan setelah kematian, ya. Sebagaimana di sebagian para ulama mendefinisikan wasiat, fatashmulul wasiyatu li syahshin bi ghuslihi awis salati alaihi imaman aw daf'i syai'in min malihi li jihatin, ya. Sebagian ulama mendefinisikan wasiat di antaranya mencakup, ya, perintah kepada seseorang untuk memandikan dirinya setelah nanti kematiannya, atau perintah kepada seseorang untuk menjadi imam, ya, menjadi imam sholat dalam sholat jenazah, atau perintah untuk menyerahkan sebagian dari hartanya kepada pihak lain. Jadi cakupannya luas. Adillatu masyru'iyyatiha wa hiya masyru'atun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Dalil disyariatkan wasiat berdasarkan Alkitab, sunnah dan ijma'. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu
in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kematian telah mendekati kalian, ajal sudah mendekati kalian, berwasiatlah jika meninggalkan harta, berwasiatlah kepada kedua orang tua atau kepada kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu an yuwassiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan juga berdasarkan hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pantas bagi seorang muslim melewati 2 malam sementara dirinya memiliki sesuatu yang hendak ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut telah ditulis di sisinya. Hadis ini dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad ajma'a al-ulama'u ala jawaziyah, dan para ulama telah sepakat bolehnya berwasiat. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-ahkamu al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Wa yata'allaqu bil wasiyati al-ahkamu al-atiyah. Yang pertama, yajibu 'alal muslimi an yudawwina ma lahu wa ma 'alaihi minal huquqi fi wasiyatin yubayyinu fiha dzalika li hadisi Ibni Umar as-sabiq. Wajib bagi setiap muslim untuk mencatat, artinya berwasiat, mencatat apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Ia catat dalam wasiat untuk menjelaskan hak dan kewajibannya berdasarkan hadis Ibnu Umar yang sudah disebutkan. Yang kedua, tustahabbul wasiyatu bi syai'in minal mali yusarifu fi turuqil birri wal khairi wal ihsani liyasila ilaihi thawabuhu ba'da mautihi. Dianjurkan berwasiat terhadap harta yang dimilikinya untuk menyalurkan kepada jalan-jalan kebaikan, agar ia mendapatkan pahala setelah kematiannya. Fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian dengan sepertiga harta yang kalian miliki ketika kematian menjemput kalian, sebagai tambahan di dalam kebaikan-kebaikan kalian, agar menjadikan harta tersebut sebagai tambahan untuk kalian di dalam amalan-amalan kalian. Kemudian yang ketiga, jawazul wasiyati bi thuluthi fa'aqalla. Amma jawaju thuluthi
Fali hadisi Sa'di ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu hina sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi atasaddaqu bi thulusai mali qala la qultu fa bi sitri qala la qultu fa bi thulusi qala as-thulusu wa thulusu katsirun. Wa amma istihbabun aqallu minas thulusi faliqauli Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma law anna nasa gaddu minas thulusi ila rubu'i fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-thulusu wa thulusu katsirun. Muttafaqun alaih. Bolehnya wasiat dengan terhadap harta sepertiga atau kurang. Ya, jadi wasiat harta yang ia tinggalkan sepertiganya untuk amal jariah, ya, umpamanya seperti itu, atau kurang, ya, kurang dari sepertiga, ya, seperempat, seperlima, seperenam dan seterusnya. Adapun dibolehkannya sepertiga berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bertanya kepada Nabi, yang pada waktu itu sedang sakit parah, ya, sakit menjelang kematiannya, bertanya kepada Nabi, ya, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Nabi menjawab, jangan. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kembali, apakah boleh dengan setengah? Rasulullah menjawab, jangan. Kemudian bertanya kembali, apakah boleh dengan sepertiga? Maka Nabi mengiyakan, sepertiga itu sudah banyak. Ya. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, beliau adalah sahabat yang sangat bersemangat untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Ya, bahkan beliau hampir menyerahkan 2/3, namun dilarang Nabi. Sampai kemudian diperbolehkan sepertiga. Adapun dianjurkan kurang dari sepertiga berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seandainya manusia menahan dari sepertiga menuju seperempat, ya, maka sungguhnya Rasulullah SAW bersabda sepertiga itu banyak, ya. Artinya kurang dari sepertiga, ya. Ia menginfakkan hartanya di jalan Allah seperempat, ya. Godu min susi ila rubu'i. Karena Rasulullah mengatakan sepertiga itu banyak, ya, berarti sunnahnya kurang dari sepertiga, ya. Kemudian yang keempat, annal wasiyata la tasihu bi aktsara min sulusin ma yamliku liman lahu warithun. Sesungguhnya wasiat terhadap harta yang ditinggalkan tidak sah lebih dari sepertiga yang ia miliki, ya, sementara ia memiliki ahli waris, ya, ia punya istri, punya anak, ya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah disebutkan, illa idza ajazal warasatu zalika, kecuali ahli warisnya sudah memperbolehkannya, sudah mengikhlaskannya. Ya, umpamanya ahli warisnya orang-orang yang berkecukupan dari sisi materi. Dia tidak membutuhkan, mereka tidak membutuhkan harta dari orang yang mewariskan. Ya. Mereka ahli waris yang kaya, ya, tidak butuh lagi kepada harta. Amma idza lam yakun lahu warithun fatasihu bil mali kulli. Namun apabila, ya,
ia tidak memiliki ahli waris, ya, ia hidup sebatang kara, maka sah berwasiat terhadap hartanya untuk diinfakkan semuanya. Kemudian yang kelima, la tasihu al-wasiyatu li ahadin minal warasati. Lima rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu Syekh Al-Albani. Tidak sah wasiat terhadap harta yang ditinggalkan hanya diberikan kepada salah satu ahli waris, ya. Hartanya ini akan diberikan kepada salah seorang ahli waris saja, ya. Sementara ahli waris yang lainnya tidak mendapatkan harta, di dalam wasiatnya tidak ditulis, ya. Maka ini tidak sah berdasarkan hadis riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kepada setiap pemilik hak, ya. Tidak ada wasiat hanya diberikan kepada satu ahli waris saja. Artinya Islam sangat menjaga nilai-nilai keadilan, ya. Jadi ahli warisnya itu diperlakukan adil. Kemudian yang keenam, tukhramul wasiyatu bi amrin fihi maksiyatun li'annaha syuri'at li ziyadati hasanatil muwassi, ya. Kama madha fi hadis Abi Darda. Yang keenam, diharamkan wasiat berisi perkara yang mengandung maksiat, ya. Karena sungguhnya wasiat itu disyariatkan untuk menambah kebaikan bagi orang yang memberikan wasiat, bukan justru menambah keburukan. Jadi wasiat yang berisi keharaman, berisi maksiat tidak boleh ditunaikan, ya, tidak sah. Berdasarkan hadis Abu Darda yang sudah disebutkan. Yang ketujuh, anna-daina wal wajibati asy-syar'iyyata kaz-zakati wal haji wal kaffarati muqaddamatun 'alal wasiyati. Sesungguhnya hutang dan kewajiban-kewajiban syariat seperti zakat, haji, kafarat didahulukan atas wasiat, ya, daripada yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat yang ke-11, mim ba'di wasiyati yusi biha audain, ya. Setelah wasiat ditunaikan, ya, pembagian warisan itu dilaksanakan setelah wasiat ditunaikan dan hutang, ya. Setelah wasiat ditunaikan atau hutang, ya. Artinya hutang dulu dipenuhi, dilunasi, baru kemudian berwasiat terhadap sisa harta yang ditinggalkan, ya. Jadi jangan sampai bagi-bagi warisan dulu sementara hutang si mayit belum dilunasi, ya. Mimba di wasiyati yusi biha audain, ya. Pembagian warisan, ya, setelah wasiat ditunaikan atau hutang, ya. Jadi hutang didahulukan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidaini qabla al-wasiyati, ya.
Ali berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW menetapkan hutang, memutuskan hutang, menyelesaikan hutang sebelum wasiat. Ya. Yang kedelapan, yustaratu fil muwassi an yakuna zaijut tasarrufi bimalihi fayakunu akilan baligon hurron mukhtaron. Disyaratkan orang yang memberikan wasiat adalah orang yang secara syariat diperbolehkan melakukan tindakan terhadap hartanya, yaitu berakal, dewasa, merdeka, dan sukarela. Ia berwasiat tidak dipaksa. Yang kesembilan, yukhramu an yuwassiya li jihatin maksiyatin ka an yuwassiya lima'a bidil kuffari aw li syira'i alatil hawa aw nahwi dzalika wa takunu wasiyatan batilatan. Diharamkan berwasiat untuk hal-hal yang mengandung maksiat. Ya, ini hampir sama dengan poin yang keenam. Ya. Contohnya berwasiat hartanya diperuntukkan untuk rumah ibadah orang-orang kafir, atau diperuntukkan untuk membeli alat-alat musik. Ya, alat-alat musik itu diharamkan. Maka wasiat tersebut menjadi wasiat yang batil. Yang ke-10, tustahabul wasiatu liman lahu malun katsirun wa warithuhu ghairu muhtajin. Liqauli ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu idza taraka al-khairal wasiyatu. Wal khairu huwa al-malul katsiru wa tukrahu liman maluhu qalilun wa warithuhu muhtajun. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innaka in tazara warasataka agniya'a khairun min an tadaruhum alatan yatakaffafuna an-nasa. Wa kasirun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam matu wa lam yuwassu. Disunahkan berwasiat bagi mayit jika ia memiliki harta yang banyak. Dianjurkan untuk berwasiat bagi orang yang mendekati kematian. Ya, dianjurkan berwasiat. Apabila ia memiliki harta yang banyak, sementara ahli warisnya itu tidak membutuhkannya. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian apabila kematian telah mendekati kalian, telah mendekati salah seorang dari kalian, ya, diwajibkan untuk berwasiat jika kalian meninggalkan harta. Khairon di dalam ayat surat Al-Baqarah 180, yaitu al-malu al-katsir, harta yang banyak. Dan dibenci, dimakruhkan bagi orang yang memiliki harta sedikit, sementara ahli warisnya membutuhkannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innaka in tadara warasataka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan mayoritas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mati dalam keadaan tidak berwasiat. Ya, karena mereka mayoritas miskin. Ya. Mayoritas tidak meninggalkan harta. Ya. Yang ke-11, tuhramul wasiyatu idza kana qasdul muwassi al-madarata bil warasati liqauli ta'ala ghairu mudorrin. Ya.
diharamkan wasiat apabila tujuan orang yang mewasiatkan tersebut mengandung madharat kepada ahli warisnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, janganlah kalian memberikan madharat, ya, ghairu mudharin, tidak memberikan bahaya kepada ahli waris. An-Nisa ayat yang ke-12. Kemudian berikutnya, la yasihu qabulul wasiyati wa ma malikuhu illa ba'da mautil muwasi. Tidak sah menerima wasiat tidak sah memiliki harta tersebut kecuali setelah kematian orang yang memberikan wasiat. Di anna dzalika waqtu thubuti haqqi, karena setelah kematian orang yang memberikan wasiat, ya, saat itulah waktu yang ditetapkan oleh syariat. Hada idza kanatil wasiyatu li muayyanin, ya. Jadi wasiat tersebut, ya, ini apabila wasiat tersebut untuk, ya, untuk pihak yang sudah ditentukan, ya. Jadi siapa-siapa yang sudah ditentukan, maka ia mendapatkan harta berdasarkan wasiat tersebut apabila yang memberikan wasiat sudah mati. Amma in kanat li ghairi muayyanin, apabila wasiat tersebut, yaitu harta, ditujukan untuk kepada orang yang tidak ditentukan, ya, umum gitu ya, kal fuqara'i wal masakin, ya, seperti orang-orang fakir, orang miskin, aw ala talabatil ilmi awil masajidi wa durul aitami, ya, ditujukan untuk para penuntut ilmu atau untuk kepentingan masjid atau, ya, rumah-rumah yatim, fa inna la tahtaju ila qubulin wa taljamu bi mujarradil mauti, ya, maka tidak perlu, ya, tidak perlu, ya, tidak butuh kepada qabul, ya, tidak perlu menerima qabul watal jamu bimujarodil mauti, dan wasiat tersebut tetap berlaku, ya. Jadi tidak tidak perlu harus menunggu kematian orang yang memberikan wasiat, ya. Berbeda dengan orang yang sudah ditentukan, ya, sudah jelas si fulan, maka ia tidak bisa menerima harta kecuali setelah si pemberi wasiat sudah meninggal, ya. Ini namanya qabul, menerima wasiat menunggu orangnya meninggal. Adapun untuk pihak yang umum, ya, seperti orang-orang fakir, orang miskin, penuntut ilmu, untuk kepentingan masjid, ya, rumah-rumah yatim, maka tidak diwajibkan, ya, harus menunggu kematian orang yang memberikan wasiat, ya. Artinya sebelum orang yang memberikan wasiat meninggal, maka harta tersebut sudah bisa diserahkan. Kemudian yang ke-13, yajuzu lil muwasi an yarji'u fihi wasiyatihi aw ba'diha walahu naqduha. Qala Umar radhiyallahu anhu, yughayyiru rajulu ma syaa min wasiyatihi. Orang yang memberikan wasiat diperbolehkan untuk mengambil kembali wasiatnya atau sebagian dari wasiatnya, ya. Ia memiliki hak untuk membatalkannya. Berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, seseorang itu diperbolehkan merubah apa yang sudah ia kehendaki dari wasiatnya, ya. Artinya berubah pikiran, gitu ya. Sebelum ia meninggal, ia masih ada waktu, ya, untuk merubah wasiatnya, maka itu hak dia. Karena ini wasiat ini sifatnya wajib,
sifatnya anjuran, ya, tidak wajib. Ya. Ia bisa merubah sebelum ia mengalami kematian. Kemudian yang terakhir, tasihul wasiyatu likulli syahsin yasihu tamlikuhu sawaun akana musliman aw kafiran. Ya. Wasiat itu sah diperuntukkan untuk seseorang sehingga ia memiliki apakah orang tersebut muslim ataupun kafir. Ya. Karena itu hak orang yang memberikan wasiat. Ya. Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan, kecuali jika kalian, ya, memperlakukan saudara-saudara kalian dengan cara yang ma'ruf. Ya, saudara di sini saudara satu nasab, satu rahim, ya masih kafir, tetapi orang yang memberikan wasiat tersebut boleh jadi ia akan memberikan ungkapan terima kasih, ya, sehingga ia memberikan sebagian hartanya untuk orang tersebut meskipun ia kafir, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, sampai di sini dulu, ya. Insyaallah taala kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.